Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Indrina Autia Sara, BP 1810923050 dari kelas Mekrek B, nomor absen 11. Baik, saya akan menjawab soal UTS Mekrek. Untuk soal nomor 2 itu tuliskan 5 gambar. Yang pertama itu gambar A, gambar pertama. Untuk struktur rangka batang saya seperti ini, di mana gambar A itu menyatakan keseluruhan struktur, terus ada penomoran batang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai batang ke 9, terus penomoran setiap titik kumpul. Untuk gambar B, ada notasi DB, ini artinya deformasi bebas, 1, DB1. Terus ada DP, notasi DP yang menyatakan deformasi perletakan. Huruf kapital di sini menyatakan mengikuti sumbu global. Dan DP ini setiap ada reaksi perletakan di titik itu maka diganti dengan DP. Deformasi perletakan. Di sini ada 3, DP 1, 2, 3, serta DB-nya ada 9. Lalu lanjut ke gambar nomor 3 atau gambar C. Notasi B dan P tadi dihilangkan. Dan notasi P tadi untuk perletakan itu penomorannya itu dilanjutkan tadi DB-nya sampai 9. Maka di sini dilanjutkan untuk DP1 diganti dengan D10 dan D11. Dan di gambar 3 ini juga dihilangkan notasi P sama B. Cuman ada D1, D2, cuman ada notasi D. Lalu gambar A, B, C ini menyatakan pada level struktur. Dan karena hurufnya juga kapital. Huruf kapital untuk sumbu global. Lalu untuk gambar D, itu halamannya sudah dilepas-lepas. Untuk gambar D, untuk struktur saya itu ada urutannya, nomor urutnya 1, 2, 3, 4. D1, D2, D3, 4. Notasinya itu D kecil yang menyatakan sumbu lokal. Lalu selanjutnya gambar E, gambar kelimanya. Juga sudah dilepas-lepas, tetapi notasinya itu berubah jadi U, di mana arahnya itu sejajar mengikuti elemennya. Sudah dilepas juga. Cuman catatan di sini untuk membuat notasi pada gambar nomor 5 ini, U1, U2, U3, U4 ini harus nanti bertemu di gambar D itu dengan D1, D2, D3, 4. Harus di sini D1, maka di sini U1, U2. Di sini D1, D2, maka di sini U1, U2. Lalu lanjut untuk soal yang selanjutnya itu tentukan vektor tujuan dari struktur rangka batang. Yang pertama di sini ada tabel pertama itu. Step pertamanya itu kita bandingkan nilai D kecil dengan D besar pada gambar B ke gambar D. Maka kita lihat di sini gambar D. Di sini untuk elemen pertamanya itu D1, D2, D3, D4. Kita lihat di gambar B itu dia berada di mana? Ditempatkan di mana? Berarti D1 itu di DP2, D2 itu di DP1, D3 itu di DB2, D4 itu di DB1. Maka sini DP2, DP1, DP2, DP2, DP1, DB2, DB1. Maka kita masukkan ke tabel ini. DP2, DP1, DB2, DB1 untuk D1, D2, D3, D4. Lalu seterusnya kita isikan tabel ini sesuai jumlah elemen kita. Ada 9 elemen saya. Lalu selanjutnya kita bandingkan nilai D kecil dengan D besar pada gambar D ke C. Gambar D tadi
ke C. Maka kita lihat untuk ini apa namanya? Untuk batang 1, D1, D2, D3, 4, D3, D4. Kita lihat di sini D1-nya berada di D11, sedangkan D2-nya berada di D10, D3-nya berada di D2, terus D4-nya berada di D1. Maka jawabannya D11, D10, D2, D1. Kalau kita isi D11, D10, D2, D1. Dan seterusnya sampai ke 9 batang. Lalu untuk label selanjutnya, di sini kita cuma hilangkan nilai, maksud saya notasi D di sini. Jadi kita buat aja nomornya di sini 11, 10, 21. Seterusnya 11, 10, 65, 11, 10, 65. Dan inilah hasil vektor tujuan kita untuk D1, D2, D3, D4. Lalu selanjutnya untuk soal selanjutnya dibantu dengan perhitungan MATCAT di sini telah dibuat rumusnya juga. Pertama itu kita hitung untuk level elemennya terlebih dahulu. Berarti kita punya 9 elemen. Di sini untuk I elemen 1, batang nomor 1, panjangnya itu 3. Terus cos X-nya 0 per L. Sin X-nya 3 per L. Terus A-nya saya buat 0,02. Terus E-nya ada 10.000. Untuk level elemen itu, kita cari dulu nilai K-nya dengan rumus E dikali A per L. Dengan menggunakan matriks 4x4. 1, 2, 3, 4. Kolom, terus barisnya juga 4. Maka ini hasilnya. Setelah diinputkan ini hasilnya. Terus FI elemennya itu 0. Lalu udah dapat nilai K, kita tentukan nilai R-nya. Kenapa? Nanti untuk mencari nilai KS dan FS-nya nanti. Untuk matriks transformasinya ini rumusnya. Di MATCAT itu buat RI elemen, cos X, sin X, min sin X, cos X. Terus ini pencerminannya. Lalu inilah hasilnya, hasil inputannya. Setelah udah dapat tadi K dengan R-nya, kita definisikan dulu rumusnya, di mana rumusnya itu KS sama dengan R transpose dikali K dikali R, di mana FS itu R transpose dikali F. F tadi kita 0, maka nilai FS-nya juga 0. Dan ini nilai KS-nya udah dapat. Terus begitu sampai ke 9 batang. Ini untuk elemen 2, panjangnya 4, cos X-nya 4 per L, sin X-nya 0 per L. Terus dapat nilai K-nya, terus dapat nilai R-nya, dapat nilai KS-nya. Sampai ke 9 elemen kita. Saya skip aja. Untuk elemen 4, nilai KS-nya segini. Sampai ke 6, terus sampai ke elemen 9. Elemen 9 sini L-nya 4, panjangnya 4, terus cos X-nya 4 per L, sin X-nya 0 per L. Dapat nilai K-nya, R-nya, terus KS-nya. Lalu selanjutnya, tadi udah dapat untuk level elemen, nilai K, R, dan KS-nya. Selanjutnya kita hitung untuk level strukturnya. Di mana nanti ini untuk reaksi perletakan pada level strukturnya. Nah, kita definisikan dulu destination batang 1 sampai 9. Di mana ini hasil dari vektor tujuan tadi untuk D1, D2, D3, D4.
Tadi D1 untuk batang satunya itu 11, D2 untuk batang 1 10, D kecil 3 untuk batang 1 2, terus D kecil 1 untuk batang 1 itu D4 untuk batang 1 itu 1. Terusnya sampai 9 batang. Terus kita definisikan juga jumlah elemen, kita 9. Terus jumlah elemen yang ada notasi B-nya itu pada gambar 2, pada gambar B 9. Terus notasi, maksud saya jumlah yang ada notasi P-nya pada gambar 2 itu ada 3. Terus ND itu didefinisikan NB tambah NP. Lalu definisi selanjutnya I sama dengan I sampai dengan NB, terus JI sampai dengan NB juga, terus KBB IJ-nya 0. Karena kita cuma mencari KBB-nya doang. Terus ini rumusnya. For I elemen 1 sampai 9. Terus for I D1 sampai 4. For J D1 sampai 4. Terus ini didefinisikan destination I elemen untuk nomor urut I keberapa. Nanti yang dipakai itu ini yang untuk vektor tujuan. Terus selanjutnya itu J destination I elemen untuk nomor urut J keberapa. Lalu lanjut jika I besar dari NB, I besar dari 9, maka lanjut J jika J besar dari 9, maka lanjut KBB-nya, KBB dapat didefinisikan sebagai KBB IJ tambah KS elemen nomor urut I, J. Maka setelah diinputkan ini hasilnya nilai dari KBB. Selanjutnya kita nyari FB, di mana nanti ini beban global, vektor beban global, dari vektor beban pada level elemen yang pertama kali tadi yang awal, di mana FBI-nya kita definisikan 0. Ini seperti rumus di atas tadi. I-nya di destination elemen nomor keberapa jika I besar dari NB. NB tadi 9 ya, NB-nya 9. Terus maka dapat hasil FB-nya 0. Lalu selanjutnya kita tentukan vektor beban titik dalam arah sumbu global. Jadi saya tadi bebannya itu berada di D1 di titik kumpul 246, D1, D3, di D1, D3, D7. Maka definisinya itu FJ1 saya min 10, FJ3 min 10 didapatkan dari reaksi perletakan. Maksud saya dari beban FJ7-nya min 10 karena berlawanan arah. Terus kita definisikan untuk mencari nilai FB tadi, maka kita definisikan FBI sama FBI tambah FJI. Setelah itu kita dapat hasil min 10 di batang 1, 3, 7. Lalu kita tentukan perpindahan yang terjadi pada arah bebas. Notasinya DB. Di mana DB ini rumusnya KBB di MATCAD is of KBB kali PB. Dapat kita hasilnya. Lalu kita tentukan perpindahan yang terjadi pada semua titik dengan notasi D, di mana DI itu DI tambah DB1. Maka untuk D, lalu selanjutnya setelah dapat nilai D, maka kita cari reaksi perletakan
tiap elemennya. Ini untuk elemen 1 itu rumusnya for I elemen 1 sampai D1 sampai 4, destination I-nya itu destination elemen nomor urut I keberapa. D tadi kita udah dapatkan D-nya. Terus kita cari reaksi perletakannya dengan notasi FP I elemen dengan rumus IFS I elemen tambah KSIL kali D, di mana KS tadi kita udah dapat pada level elemen, maka kita dapat reaksi perletakannya itu 0, 15, 0, min 15. Untuk pada batang pertama, ini untuk batang kedua, seterusnya rumusnya sama. Rumusnya tetap min Fs tambah Ks kali D sampai batang ke-9. Ini untuk batang 9, reaksi perletakannya segini. Terus selanjutnya kita tentukan reaksi perletakan berdasarkan kontribusi dari tiap elemen untuk dengan merakit kontribusi tersebut ke level struktur. Dengan ini dia rumusnya, RPI-nya kita definisikan 0. For I elemen 1 sampai dengan 9 jumlah elemen kita, terus for I D1 sampai 4. I didefinisikan destination elemen untuk nomor urut I berapa. Lalu lanjut, jika I kecil dari NB kita 9 tadi, maka J itu I kurang NB. Lalu dapatlah kita reaksi perletakannya RPJ 15, 10, 15. Setelah itu kita hitung gaya dalamnya tiap elemen. Tadi reaksi perletakannya kita dapat 15, 0, 15. Terus kita hitung gaya dalam tiap elemennya dengan rumus I elemen 1 untuk I sampai D1 sampai 4, rumusnya destination elemen I D1-nya, maka rumus U itu R dikali D, maka dapat gaya dalamnya itu dengan rumus min F tambah K kali U, maka 15 min 15, di mana min ini menyatakan berlawanan dengan arah asumsi dan plus itu searah asumsi awal kita. Terus kita hitung gaya dalamnya sampai jumlah elemen kita sampai ke 9. Sampai ke 9 kita dapat gaya dalamnya segini. Terus begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tugas mekrek saya, dari ujian UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.